Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Rahmatul Akbar. Di sini saya akan membahas materi mengenai bisnis model Prime. Pendahuluan, model bisnis merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana suatu usaha menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Dalam konteks persaingan bisnis yang semakin ketat, pemahaman yang mendalam terhadap model bisnis menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Kerangka ini membantu pelaku usaha merancang strategi yang terarah, efisiensi, dan berorientasi pada kebutuhan pasar. Value Proposition Design. Value Proposition Design adalah inti dari sebuah model bisnis karena berkaitan langsung dengan alasan mengapa pelanggan memilih suatu produk atau jasa. Nilai yang ditawarkan harus mampu menjawab kebutuhan pelanggan secara spesifik dan memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Value proposition yang kuat akan membedakan bisnis dari para pesaingnya. Customer jobs. Customer job menggambarkan tugas, masalah, atau kebutuhan yang ingin diselesaikan oleh pelanggan. Pekerjaan ini bisa bersifat fungsional, menyelesaikan masalah praktis, sosial, mendapatkan pengakuan, atau emosional, merasakan kepuasan dan kenyamanan. Pemahaman customer jobs membantu bisnis merancang solusi yang tepat sasaran. Pain analysis. Pain adalah segala hambatan risiko atau ketidaknyamanan yang dialami pelanggan dalam memenuhi kebutuhan. Pain dapat berupa biaya yang tinggi, proses yang rumit, kualitas produk yang rendah, atau waktu yang terbuang. Analisis pain penting agar bisnis mampu minimalkan permasalahan pelanggan dan meningkatkan pengalaman mereka. Gain analysis. Gain adalah manfaat atau hasil positif yang diharapkan pelanggan dari suatu produk atau jasa. Gain dapat berupa efisiensi, penghematan biaya, peningkatan kualitas hidup, atau rasa aman. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang mampu menciptakan gain yang relevan dan bernilai bagi pelanggan. Value creation fit. Value creation fit terjadi ketika produk atau jasa yang ditawarkan benar-benar selaras dengan customer jobs, pain, dan gain. Fit ini menunjukkan bahwa solusi yang diberikan perusahaan tidak hanya menarik secara konsep, tetapi juga efektif dalam praktik. Fit yang kuat akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Consumer segment. Consumer segment yaitu pengelompokan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, pendapatan, gaya hidup, perilaku konsumen, dan kebutuhan. Segmentasi membantu bisnis memahami pasar secara lebih mendalam dan menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Strategi segmentasi pelanggan yaitu dapat dilakukan berdasarkan demografi, geografis, psikografis, dan perilaku. Dengan segmentasi yang jelas, perusahaan dapat menyesuaikan produk, harga, dan promosi sesuai dengan karakteristik masing-masing segmen pasar. Channel merupakan sarana yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan nilai kepada pelanggan. Channel mencakup saluran distribusi dan komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan channel yang efektif akan meningkatkan jangkauan pasar dan kepuasan pelanggan. Revenue stream. Revenue stream adalah
Cost struktur menggambarkan seluruh biaya operasional yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis. Biaya ini meliputi biaya tetap seperti sewa dan gaji, serta biaya variabel seperti bahan baku dan distribusi. Pengelolaan biaya dan efisiensi sangat penting untuk menjaga profitabilitas. Key resources adalah aset utama yang mendukung operasional bisnis. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia yang kompeten, teknologi, modal finansial, serta aset intelektual seperti merek dan hak cipta. Key activity merupakan aktivitas utama yang harus dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Aktivitas ini mencakup produksi, pemasaran, distribusi, serta pengelolaan hubungan pelanggan. Key partner adalah pihak eksternal yang bekerja sama dengan perusahaan